Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Pendidikan di masa normal baru atau new normal benar-benar mengalami kemajuan yang begitu pesat, di mana guru harus berupaya dan melakukan penyesuaian pembelajaran daring. Tidak pernah terbayangkan pergeseran pembelajaran ini terjadi dan begitu melampaui hal-hal yang masih dalam imajinasi. Dengan pembelajaran jarak jauh, guru harus tetap memperhatikan nilai-nilai karakter, memanusiakan hubungan, memberdayakan konteks, berkolaborasi dengan antar guru mata pelajaran dan tenaga kependidikan. Bisa dikatakan pandemi membuat masyarakat di lingkungan pendidikan terus belajar dan mencari cara. Meskipun jauh di luar sana masih banyak yang memiliki kendala pembelajaran dan harus berkunjung ke muridnya satu persatu agar pembelajaran tetap tercapai. Banyak cara yang dilakukan agar murid tetap belajar dan guru terus belajar untuk menyiapkan proses pembelajaran yang lebih baik. Di Skapsa Stories kali ini kita kedatangan tamu, Bapak Dr. Andes Sumarto, Magister Manajemen selaku Ketua YPLP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Dr. Atrub, Magister Pendidikan, Magister Manajemen selaku Ketua YPLP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Timur, Cabang Kota Kediri. Hanya di Skapsa Stories, belajar dalam obrolan. Hari ini di Skapsa Stories kedatangan tamu spesial yakni Bapak Dr. Andes Sumarto, Magister Manajemen. Beliau merupakan Ketua YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur, dan Bapak Dr. Atrub, Magister Pendidikan Magister Manajemen. Beliau merupakan Ketua YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur Cabang Kota Kediri. Selamat datang di studio Skapsa Official, Bapak. Terima kasih sudah mau berkunjung ke SMK PGRI 1 Kediri. Bagaimana, sehat dan bersemangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Devi. Bagaimana juga Bu Devi? Alhamdulillah sehat Pak, dan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan ya Bapak ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apakah YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur dan untuk Pak Atrub di wilayah Kota Kediri memiliki kebijakan untuk lembaga-lembaga yang dinaunginya, seperti membebaskan sekolah untuk berkreasi dan berimprovisasi dalam proses pembelajarannya? Bagaimana Pak Sumarto terlebih dahulu? Untuk pembelajaran daring, itu kita ikut kebijakan pusat, baik tentu memperhatikan dengan SKP 4 Menteri, juga tentu memperhatikan dari surat edaran Ibu Gubernur. Cuman selaku YPLP kita memberikan apresiasi dan kebebasan seluas-luasnya bagi sekolah-sekolah untuk memunculkan kreasi-kreasi untuk pembelajaran daring. Jadi diberi kepercayaan untuk memunculkan kreativitas gitu Bapak ya. Lalu untuk Bapak Atrub bagaimana di wilayah Kota Kediri? Ya, jadi terima kasih Ibu Devi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua YPLP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Timur tadi, bahwa prinsip dasar tentang pelaksanaan pembelajaran hari ini di era pandemi COVID-19 ini adalah memperhatikan bagaimana tetap aman, sehat, dan semuanya aman, mulai guru, tenaga kependidikan maupun para muridnya. Jadi protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. Itu sebabnya lalu atas dasar itu sebagai panduan, dan sekolah-sekolah apakah melaksanakan daring ataukah luring ataukah kombinasi keduanya, kami beri kesempatan untuk membuat kreasi-kreasi seperti yang dilakukan oleh SMK PGRI 1 ini, melaksanakan seluruh proses pembelajarannya dengan cara rekaman melakukan rekaman dulu,
materi-materi, kemudian setelah itu di-share ke murid-muridnya, dan ini artinya baik daring maupun daring yang artinya atau offline, online, dan juga luring ataupun offline, ataupun keduanya. Ketika nanti sudah ada kesempatan untuk sip-sipan ada sip-sipan. Itu prinsip dasar kami adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan, ini diperhatikan. Dan monggo silahkan apa yang dikreasi, apa yang diciptakan oleh teman-teman kepala sekolah di seluruh, artinya di wilayah kami di Kota Kediri, Pak Ketua, kami laporkan kami ada 3 SMP PGRI, SMP PGRI 1, SMP PGRI 2 dan 4, kemudian ada 4 SMK PGRI 1 Kediri ini, kemudian ada SMK PGRI 2 Kediri dan SMK PGRI 3 dan 4 yang ada di kampus, dalam lingkungan kampus. Ini semua silahkan berkreasi, berkolaborasi sesama sekolah-sekolah PGRI maupun sekolah-sekolah lain. Prinsip dasar adalah bagaimana murid-murid tetap mendapatkan hak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Begitu, Bu Jadi Devi. kalau saya rangkum, boleh berkreasi asal tetap menaati peraturan protokol kesehatan gitu ya Pak ya? Ya, betul Oke. sekali. Ya. Lalu selanjutnya dari pantauan Bapak Sumarto juga Bapak Atrup, kreativitas dan improvisasi apa saja yang muncul di sekolah binaan YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur dalam mensukseskan pembelajaran daring? Bapak Sumarto. Oke, saya kira masih sangat tergantung dari kondisi sekolah masing-masing. Iya. Terutama dari masing-masing sekolah mengenai sarprasnya, sarana dan prasarananya, mengenai wifi, termasuk HP dan perlengkapan lain, tentu harus ada kelengkapan yang baik. Sebab kalau tidak, terutama anak-anak di SMK akan mengalami kesulitan. Tapi yang saya lihat di SMK 1 Kediri luar biasa. Dari sistem pembelajarannya, daringnya juga bagus, sarana prasarana juga sudah sangat mendukung. Semoga anak-anak tidak terlalu banyak kesulitan untuk belajar. Ya, kreativitasnya harus diimbangi dengan kondisi muridnya seperti apa juga gitu Pak ya. Lalu untuk Bapak Atrup bagaimana Pak? Baik, prinsip dasar ya sekali lagi kalau saya sampaikan itu, meskipun tidak ada tuntutan capaian terhadap kurikulum, tetapi yang paling utama adalah terjadinya proses belajar pada semua murid-murid kita. Nah, karena kita tahu bahwa ada banyak juga kendala seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, baik itu kondisi sosial, ekonomi, kemudian yang kaitannya nanti dengan penyediaan paket data, kemudian kepemilikan gawe ya HP itu sendiri juga ada persoalan. Maka saya pikir lagi-lagi kreativitas seperti yang sudah dilakukan di SMK PGRI 1 ini tentu saja mendapat apresiasi yang luar biasa dari kami. Begitu ya Pak kira-kira ya. Jadi terima kasih. Ya, saya sangat tadi agak ternyuh juga melihat dengan kondisi seperti ini, ternyata sekolah masih mampu. Kita tadi sudah keliling-keliling lihat peralatan-peralatan yang ada, kemudian bagaimana kesiapan teman-teman Bapak Ibu guru dalam menyiapkan materi-materi pembelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh Pak Ketua YPLP Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga ditunjukkan
bahwa ketika kepala sekolah berada di luar sekolah pun hanya dengan membawa HP bisa memantau semuanya. Tadi KTU juga cerita tentang itu. Itu adalah luar biasa. Bahkan kalau siapapun murid-murid yang kemudian belum mengerjakan juga masih bisa dipantau. Siapapun guru yang belum koreksi pekerjaan murid juga bisa dilihat. Nah, ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Iya, begitu. Terima kasih apresiasinya Bapak. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana tanggapan Bapak Sumarto dan Bapak Atrup tentang beredarnya isu bahwa ada sejumlah satuan pendidikan yang gurunya tidak memberikan pelayanan secara maksimal, terutama dalam hal pembelajaran jarak jauh nih Pak. Bagaimana Pak? Kalau menurut saya bukan lagi isu, memang realita. Realita kenyataan seperti itu. Karena apa? Ya memang kondisi dari sekolah itu sendiri, kondisi dari orang tua, kondisi juga daerah, masyarakat sekitarnya, kondisi guru itu sendiri, sehingga yang namanya pelayanan tentu tidak maksimal, karena memang belum semua bisa terpenuhi seperti tuntutan yang ada kondisi seperti sekarang ini. Jadi barangkali kita semua juga saling introspeksi, saling mengisi agar kekurangan-kekurangan itu, ketidakmaksimalan guru dalam melayani para siswa itu paling tidak bisa terkurangi untuk kedepannya. Karena apa? Masa ini mungkin tidak bisa diprediksi 1 bulan 2 bulan selesai, tapi mungkin masih panjang. Oleh sebab itu agar anak-anak tetap terlayani dengan baik, maka semua kondisi yang ada barangkali bisa diminimalisir agar anak-anak tetap terlayani dengan baik. Agar tetap belajar juga dari rumah gitu Bapak ya. Lalu untuk Bapak Atrup bagaimana Pak? Devi, itu di guru-guru kita ada ya yang tidak melayani dengan baik? Wah, kalau di SMK PGRI 1 Kediri semua melayani. Nah, itu bagus. Artinya Bapak Ibu guru tentu memiliki tanggung jawab yang besar ya. Bagaimana agar murid-muridnya tetap bisa belajar. Bahkan saya amati di Kota Kediri juga masih ada yang melakukan guling. Tahu guling? Guru gimana? Jadi sampai kalau muridnya itu tidak ada keterbatasan, memiliki gawe, memiliki HP-nya itu, kemudian ada yang sampai keliling. Bahkan ada yang menyerahkan ke sekolah. Dan ada juga pantauan saya di sekolah di SMP itu juga setiap minggu sekali diadakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam era pandemi COVID-19 ini. Artinya jika ada atau masih ditemukan guru-guru yang tidak maksimal, tentunya segera bisa diketahui dan apa sebabnya, apakah gurunya sendiri harus ditingkatkan kemampuan dalam pemanfaatan alat-alat yang harus menyesuaikan media-media pembelajaran baru. Nah, tentunya evaluasi juga penting. Dan itu perlu dilakukan setiap saat. Ada kok yang saya sudah tahu. Jadi guru juga mencari cara agar pembelajarannya pun tetap terlaksana meskipun melakukan guru kunjung, tidak melakukan teknologi seperti ini, karena tidak semua sekolah memiliki teknologi yang seperti di SMK PGRI 1 Kediri ini ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa kesan dan pesan Bapak Sumarto juga Bapak Atrup untuk murid SMK PGRI 1 Kediri di tahun pelajaran 2020-2021 khususnya, serta murid lain pada umumnya dalam mengikuti pembelajaran daring selama masa pandemi ini? Untuk kesan-kesan setelah saya memperhatikan anak-anak di SMK PGRI 1 Kediri, bagus, pelaksanaannya baik, anak-anak cukup antusias untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran, karena memang sudah dirancang
pembelajarannya melalui daring begitu bagus dan sempurna dari para gurunya. Oleh sebab itu salut para Bapak Ibu guru untuk terkhusus di SMK PGRI 1 soal pembelajaran. Namun pesan kami juga jangan sampai lupa bahwa kita harus selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Tentu juga kepada Bapak Ibu guru, masalah COVID-19 jangan terlena, jangan abai, selalu waspada karena memang benar-benar berbahaya kalau kita tidak disiplin. Oleh sebab itu barangkali setelah saya hadir sendiri di SMK PGRI 1 Kediri, saya punya kesan yang luar biasa, baik itu tentang pembelajarannya, sarana prasarananya, jalannya pembelajaran itu sendiri luar biasa, dan salut untuk SMK PGRI 1 Kediri. Terima kasih Bapak. Lalu untuk Pak Atrup nih Pak, gimana Pak pesannya Pak? Seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa kita sudah melihat peralatan, sarana pendukung untuk kegiatan pembelajaran, penyiapan Bapak Ibu guru dalam rangka menyiapkan materi-materi pembelajaran tadi sudah kita cek, ditampilkan di layar itu TV Smart TV interaktif Smart TV itu sudah kita bisa cek. Diduga bahwa melalui peralatan maupun kelengkapan itu prosesnya bisa maksimal proses belajar. Hanya saja jangan lupa anak-anak ini juga nanti ada tagihan bahwa di SMK itu yang paling utama kan keterampilannya. Sedangkan sementara ini kita belum bisa praktek langsung menggunakan peralatan-peralatan ini. Sehingga ketika nanti ada sip-sipan, apalagi saya dengar sudah akan ada uji coba dari Bu Gubernur kemarin, kita akan uji coba dulu untuk SMK ini melaksanakan pembelajaran langsung, utamanya anak-anak SMK kita ini, karena memang tuntutannya ada pada skillnya itu. Nah, kalaupun nanti sudah seperti itu, maksimalkan dengan baik, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian ketika masih harus sip-sipan, belum bisa maksimal, juga benar-benar kuasai konsep, langkah-langkah menyelesaikan jenis keterampilan yang dikembangkan, sehingga nanti tetap dalam waktu 3 tahun Anda semua anak-anakku SMK, murid-murid SMK PGRI 1 Kediri ini benar-benar siap dan punya skill yang sesuai dengan yang diharapkan. Gitu ya Nak ya, selamat belajar, sukses untuk Anda semua Bapak Ibu guru, dan terima kasih Bapak Ketua YPLP Provinsi Jawa Timur yang juga hari ini berkenan hadir di Kota Kediri. Terima kasih untuk pesannya Bapak Sumarto dan Bapak Atrup. Jadi ini tadi murid-murid silakan didengarkan, pesannya sangat baik dan segera diterapkan di pembelajaran nantinya juga. Segera juga kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian. Oke, terima kasih di Skapsa Stories kali ini. Kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Skapsa Stories berikutnya. Ya, itu tadi obrolan kita bersama Bapak Sumarto dan Bapak Atrup terkait pendidikan di masa normal baru atau new normal. Untuk itu, klik like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe serta tekan tombol lonceng jika kalian tidak ingin tertinggal informasi dari kami. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Salam Skapsa bisa! Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.